Bertemu lagi dengan saya Riza Afiat di kuliah kita pengantar ekonomi makro, kuliah ke-12 mengenai perdagangan luar negeri, proteksi dan globalisasi. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Pengertian perdagangan luar negeri atau perdagangan bebas adalah kegiatan ekspor dan impor di antara berbagai negara yang dilakukan secara bebas, yaitu tanpa sembarang hambatan dalam perdagangan tersebut. Perdagangan bebas menurut Wikipedia adalah kegiatan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor ataupun ekspor. Perdagangan bebas dicontohkan oleh Area Ekonomi Uni Eropa dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara yang telah didirikan pasar terbuka dengan sangat sedikit pembatasan perdagangan. Sebagian besar negara-negara saat ini adalah anggota dari Perjanjian Perdagangan Multilateral Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Macam-macam kerjasama internasional. Yang pertama ada kerjasama bilateral, yaitu bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan antar dua negara. Kerjasama ini terjadi karena kedua negara saling mendapatkan keuntungan dan memiliki hubungan yang sangat baik. Contohnya Arab Saudi dan Indonesia tentang ibadah haji. Yang kedua, kerjasama regional adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu wilayah, contohnya ASEAN, MEE atau NAFTA. Selanjutnya ada kerjasama multilateral, yaitu kerjasama antar dua negara atau lebih dalam satu wilayah atau dalam wilayah beda. Misalnya kerjasama dalam satu wilayah yaitu ASEAN, MEE dan NAFTA, dan kerjasama beda wilayah yaitu OPEC. Kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama internasional adalah kerjasama ekonomi bangsa-bangsa di dunia yang tidak dibatasi oleh wilayah. Kerjasama ekonomi internasional diwadahi oleh organisasi PBB, contohnya WTO, ILO, ITO, dan IMF. Ada 3 institusi yang memiliki peran penting dalam globalisasi, yaitu yang pertama World Bank atau Bank Dunia. Yang kedua ada IMF atau International Monetary Fund. Dan yang terakhir ada WTO atau World Trade Center, World Trade Organization, yang dibangun untuk mendiskusikan dan memecahkan masalah perdagangan antar negara. Kebaikan perdagangan luar negeri antara lain adalah yang pertama, dapat memperoleh barang yang tidak dihasilkan di dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar industri-industri di dalam negeri. Dan yang terakhir, memperoleh barang modal lebih baik, dana modal lebih banyak, dan tenaga kerja serta kepakaran yang lebih baik dari negara lain. Teori perdagangan luar negeri. Ada 5 teori. Yang pertama, teori keunggulan mutlak atau absolute advantage by Adam Smith. Yang kedua, ada teori keunggulan komparatif atau cooperative advantage by David Ricardo. Yang ketiga, ada teori dan pandangan kaum merkantilisme. Yang keempat, ada teori permintaan timbal balik atau reciprocal demand by John Stuart Mill, dan teori mazhab neoklasik. Teori keunggulan mutlak atau absolute advantage oleh Adam Smith. Teori ini menjadi salah satu teori perdagangan internasional yang paling dikenal. Keuntungan mutlak merupakan keuntungan yang didapatkan oleh sebuah negara karena berhasil membuat biaya produksi barang dengan harga yang lebih murah dari negara lain. Dalam teori ini, jika biaya produksi antar negara tidak berbeda, maka perdagangan internasional tidak perlu dilakukan.
Teori keunggulan kooperatif atau comparative advantage. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo pada tahun 1817. Dalam teori ini lebih melihat kepada keuntungan dan kerugian perdagangan internasional dengan perbandingan yang relatif. Sampai saat ini, keunggulan komparatif merupakan dasar dalam melaksanakan perdagangan internasional. Teori komparatif milik David Ricardo juga dikenal sebagai teori modern perdagangan internasional. Dalam teorinya, David Ricardo berpendapat bahwa meskipun sebuah negara tidak memiliki keunggulan mutlak dibandingkan negara lain dalam memproduksi barang tertentu, perdagangan internasional antar negara yang saling menguntungkan masih dapat terjadi. Dengan catatan bahwa negara tersebut melakukan spesialisasi produksi terhadap barang yang memiliki biaya relatif lebih kecil dibandingkan negara lain. Selanjutnya, teori dari pandangan kaum merkantilisme. Merkantilisme merupakan sebuah kelompok masyarakat yang memiliki ideologi kapitalisme komersial yang merupakan ciri-ciri ekonomi pasar, di mana adanya politik pandangan terhadap kemakmuran sebuah negara lebih tinggi dibandingkan dengan kemakmuran perseorangan. Teori ini berkembang pesat pada abad ke-16, di mana teori ini mengembangkan pada ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi yang mengusahakan ekspor harus lebih besar dari impor. Kaum merkantilisme berpendapat bahwa salah satu cara membuat negara menjadi kaya adalah dengan melakukan ekspor sebanyak-banyaknya dan memperkecil impor. Surplus ekspor yang dihasilkan dalam bentuk aliran emas atau logam mulia dan perak merupakan semakin banyak emas dan perak yang dimiliki akan semakin kaya dan kuat negara tersebut. Teori permintaan timbal balik atau reciprocal demand by John Stuart Mill. Teori ini dikemukakan oleh J.S. Mill. Sebenarnya memunculnya teori ini adalah untuk melanjutkan teori dari teori kooperatif David Ricardo, di mana mencari titik keseimbangan antara pertukaran barang antar dua negara dengan perbandingan pertukaran atau dengan menentukan dasar tukar atau dasar tukar di dalam negeri atau DTD. Teori ini lebih menekankan kepada keseimbangan antara permintaan dan penawaran, yang merupakan penentu dalam menentukan jumlah barang yang akan diekspor atau diimpor. J.S. Mill menyimpulkan bahwa perdagangan internasional dapat bermanfaat bagi kedua belah negara jika terdapat perbedaan dalam rasio produksi dan konsumsi antar dua negara tersebut. Selain itu, jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang ekspor harus lebih kecil dibandingkan untuk memproduksi barang impor. Maka negara otomatis akan diberi manfaat dari perdagangan internasional yang dilakukan. Teori neoklasik. Mazhab neoklasik merupakan pandangan dan teori tentang perdagangan internasional bahwa pandangan ekonomi dan teori tidak lagi didasarkan pada tenaga kerja dan biaya produksi, namun telah beralih pada tingkat kepuasan atau sama dengan marginal utility. Proteksi. Proteksi adalah kebijakan perdagangan luar negeri yang dilakukan suatu negara yang pada dasarnya menghambat kemasukan berbagai jenis barang impor dengan menggunakan berbagai alat untuk melaksanakan kebijakan perlindungan atau proteksi, seperti pajak impor pada tarif, kuota, dan hambatan pada yang bukan tarif. Tujuan yang dilakukan proteksi impor adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengatasi masalah deflasi dan pengangguran, mendorong berkembangnya usaha baru atau industri baru untuk mendiversifikasikan perekonomian, menghindari kemerosotan industri-industri tertentu, memperbaiki neraca pembayaran, menghindari politik dumping, dan menambah pendapatan pemerintah. Pengertian dumping dalam konteks hukum perdagangan internasional adalah suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor
yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut. Dumping dapat menimbulkan efek buruk kepada negara yang membeli barang yang dilempar dengan harga murah, sehingga proteksi diperlukan untuk melindungi industri di dalam negeri. Alat pembatasan perdagangan dalam rangka proteksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif dan pajak impor. Yang kedua, ada kuota pembatasan impor. Yang ketiga, hambatan perdagangan bukan tarif. Dan yang terakhir, ada pembatasan penggunaan valuta asing. Globalisasi adalah peningkatan dalam saling ketergantungan dalam keadaan dan kegiatan ekonomi di antara berbagai negara. Globalisasi perekonomian adalah suatu proses dalam kegiatan ekonomi serta perdagangan yang mana negara di seluruh dunia akan menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terhubung dengan tanda adanya rintangan batas teritorial negara. Sebab globalisasi perekonomian mewajibkan penghapusan seluruh batasan serta hambatan terhadap arus modal, barang, serta jasa. Pada saat globalisasi perekonomian terjadi, maka batas suatu negara akan menjadi kabur. Selain itu, hubungan yang ada di antara ekonomi nasional dan internasional pun akan berubah menjadi semakin ketat. Faktor-faktor globalisasi. Di satu sisi, dengan adanya globalisasi perekonomian akan membuka peluang pasar produk yang berasal dari dalam negeri ke ranah pasar internasional secara kompetitif. Selain itu, di sisi lain, globalisasi perekonomian akan membuka peluang masuknya produk global ke dalam pasar domestik. Faktor-faktor yang mewujudkan globalisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada perkembangan politik dunia. Yang kedua, peningkatan praktek perdagangan bebas. Yang ketiga, perkembangan perusahaan multinasional. Yang keempat, ada perkembangan investasi portofolio di pasar dan di luar negeri. Dan terakhir, kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan pengangkutan. Keuntungan dari globalisasi adalah sebagai berikut, yaitu produksi dunia dapat ditingkatkan. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara, meluaskan pasar untuk hasil produksi di dalam negeri, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik, serta menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Selanjutnya, ada efek negatif dari globalisasi. Yang pertama adalah menghambat pertumbuhan sektor industri manufaktur. Yang kedua, memperburuk keadaan neraca pembayaran. Yang ketiga, sektor keuangan semakin tidak stabil. Dan terakhir, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Quotes for today. Without self-discipline, success is impossible, period. By Lou Holtz. Tanpa disiplin diri, sukses itu tidak mungkin. Baik, sekian kuliah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan dinyalakan loncengnya, agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya.